Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita masuk tentang urutan isim, kunyah, dan lakob ketika dalam satu kalimat terdapat padanya secara bersamaan isim, kunyah, dan lakob. Qala Syekh Ar-Ru'aini rahimahullah, wa idza istama al-ismu wa laqabu wajaba ta'khirul laqabi fil afsah. Apabila isim dan lakob berkumpul dalam satu kalimat, maka wajib mengakhirkan lakob menurut yang paling fasih. Nahu ja'a Zaidun Zainul Abidin. Contohnya ja'a Zaidun Zainul Abidin. Zaidunnya sebagai isim, Zainul Abidin sebagai lakob. Wa yakunu lakobu tabi'an lil ismi fil i'rab, kemudian lakobnya di sini mengikuti isim dari segi i'rabnya. Ya, dia i'rabnya nanti sebagai badal atau atof bayan ya. Illa idza kana mufradaini fayajibu idhafatul ismi ila laqabi, kecuali kalau keduanya mufrad yaitu bukan murakkab ya. Maka wajib memudhafkan isim kepada laqab. Nahu sa'idu kurzin. Contohnya sa'idu kurzin. Sa'idunya mudhaf, kurzinya mudhaf ilaih. Wala tartiba bainal kunyati wal ismi wala bainal kunyati wal laqabi, dan tidak ada urutan, tidak ada yang wajib di depan atau di belakang antara kunyah dan isim, dan tidak pula antara kunyah dan laqab. Qala Syekh Al-Ahdal rahimahullah, wa idza istamal ismu wa laqabu wajaba ta'khirul laqab anhu fil afsah. Apabila isim dan laqab berkumpul dalam satu kalimat, maka wajib mengakhirkan laqab di belakang isim menurut yang lebih fasih. Nah, di sini mengapa lebih fasih? Li'annahu ghaliban manqulun min ismin ghairi insanin. Karena ya, nah di sini mengapa wajib ya? Mengapa dia wajib? Menurut yang paling fasih adalah karena biasanya lakob itu dinukil dari nama selain manusia. Kabatoh wa kufah, seperti batoh, angsa ya, angsa. Kemudian kufah, yaitu wadah atau tempat ya dari daun kurma ya, daun pohon kurma. Fataqdimuhu yuhimu sami'a anal murada maknahul asli. Kalau lakopnya dikedepankan, memberikan sangkaan kepada pendengar bahwasanya maksudnya adalah makna asli, bukan lakop tapi makna asli. Wali annahu li isyarihi bil madi awidzam kana fi makna nati. Dan karena kalau dia itu memberikan kesan pujian atau celaan, maka dia maknanya sama seperti na'at. Wa na'tu la yuqaddamu faqada shibahuhu. Sedangkan na'at tidak boleh di depan, maka demikian yang semisalnya. Wa li'anna fi'il alamiyah wa ziyadah. Dan karena pada lakob itu ada unsur nama dan tambahan, yaitu sifat ya. Ada nama dan sifat. Kalau atabi awalan la agna anil ismi, kalau dia didatangkan pertama, ini saya tidak perlu kepada disebutkan isim lagi karena sudah diwakili ya oleh lakob. Wa taquluhu fil laqabil khas alladzi laisa bi suratil kunyah. Ini berlaku untuk lakob yang khusus ya, bukan yang umum, yang bentuknya bukan kunyah. Nau qalika ja Zaidun Zainul Abidin wa irabuhu, irabnya ya ja filun madin Zaidun fa'ilun Zainul atfu bayan au badal. Nah, ini irabnya kalau enggak atfu bayan badal dia. Wal abidin mudhaf ilaih wal matu jarihi al ya lianau jam'u mudzakirin salim. Wa misluhu, sama seperti ini adalah Ja'farun As-Shadiq, Muhammad Al-Bakir, Ali Ar-Ridho, Abu Bakrin As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Utsman Dzun-Nuraini, kemudian Ali Al-Murtado.
Amala qabul am kajamalidin likulli man ismuhu Muhammad. Adapun lakop yang umum misalnya Jamaluddin untuk setiap yang namanya Muhammad, Afifuddin likulli man ismuhu Abdullah untuk semua yang namanya Abdullah, Syarafuddin likulli man manismuhu ya harusnya manismuhu Hasan. Syarafuddin untuk setiap yang namanya Hasan. Fayastawi taqdimuhu wa ta'khiruhu, maka sama saja lakopnya di depan atau di belakang. Lifaqdi nuqtati ta'khir hala umumihi wastiraqihi, karena sudah hilang substansi dari mengakhirkan lakop ketika dia maknanya umum dan bisa berlaku untuk semuanya. Lianahu innama wudi'a lil ismi mutlaqan la lil musamma, karena lakop ini dibuat untuk isim ya, secara mutlak, bukan untuk yang diberi nama. Bikhilafil khos, beda kalau lakop yang khos ya. Kalau lakop yang umum itu cuman ditujukan kepada isim saja, bukan kepada orangnya ya atau zatnya. Sedangkan kalau yang lakop yang khusus, fa innahu innama wudi'a lil musamma la lil ismi faftaraqo. Adapun yang khusus itu hanya dibuat untuk yang diberi nama, bukan untuk isim, bukan untuk lafadz isimnya ya. Maka keduanya berbeda. Wa ma laqabu bi syaratil kunyah, adapun lakop yang bentuknya seperti kunyah, ka Abi Zinad, lakopnya Abi Abdurrahman Abdullah bin Zakwan, wa Umil Masakin, kemudian lakopnya Umul Masakin, lakobi Umil Mukminin, lakopnya Umul Mukminin, Zainab binti Khuzaimah Al-Hilaliyah radhiyallahu anhuma, fayajibu ta'khiruhu mutlaqan, maka lakop seperti ini wajib diakhirkan. Lidafi tawahumi annahu kunyah al-aslihi, untuk mencegah anggapan bahwasannya lakop yang berbentuk kunyah ini adalah asli lakop, asli kunyah ya. Dia supaya tidak disangka sebagai kunyah yang asli, maka dia diakhirkan. Wa qalu fil afsah, perkataan beliau fil afsah ya, asara bi ila annahu qad sumi'a taqdimul laqab. Ini mengisyaratkan bahwasanya ada juga yang didengar lakop dikedepankan, tapi dia tidak lebih fasih ya. Walidza ja'ala ba'dhum ta'khirahu anil ismi ghaliban la wajiban. Oleh sebab inilah sebagian ahli nahwu menjadikan pengakhiran lakop di belakang isim itu dominan ya, tidak wajib. Wa ma taqtadihi ta'lilatul mazkurah. Dan ini yang dikehendaki oleh alasan-alasan yang disebutkan di atas tadi. Li'anna na'ta qad yuqaddamu fayubdalu minhu man'utuhu, karena na'at itu kadang di depan, kemudian dia menjadi mubdal minhu ya, man'utnya jadi badal. Wali anal ablaq aidan qad yuqaddamu kama fi rahmanir rahim, dan karena yang lebih tajam ya, lebih tajam juga terkadang lakopnya dikedepankan, sebagaimana dalam Ar-Rahmanir Rahim. Wali anas sama qad waruda bihi lakin fi si'ri. Kemudian alasan yang ketiga, karena ada juga yang mendengar dari orang Arab lakop dikedepankan, hanya saja ini di dalam syair ya. Fayumkinu hamluhu ala darurah, sehingga masih mungkin untuk diartikan dia ke arah darurat syair. Wa yakunu laqabu idza ukhira tabi'an lil ismi fil i'rab badal minhu aw atfa bayan alaih. Laqab apabila diakhirkan dia menjadi tabi bagi isim sebelumnya dari segi i'rabnya sama,
sebagai badal atau atof bayan. Wa yajuzu aidan qatuhu anit tabaiyah imma birafihi, boleh juga dia dipotong ya. Jadi ini ada bab naat itu ada memotong sifat ya. Kalau dipotong itu ada dua kemungkinan. Pertama marfu sebagai khobar bagi mubtada yang dihapus, au binasbihi, atau yang kedua mansub maf'ulan bi fi'lin mahdhuf, maf'ul bi bagi fi'il yang dihapus. Saun kana murakkabain, sama saja apakah duanya murakkab ya, baik itu murakkab idhofi atau masji ya. Ka Abdillah Afifiddin, nah ini murakkab dua-duanya. Awil awwalu mufradun wasani murakkab, atau yang pertama mufrad, yang kedua murakkab. Ka Zaidin Zainil Abidin wa Ja'farin Anfinakoh, ini yang pertama mufrad ya, bukan murakkab, yang kedua murakkab. Au aksuhu, atau sebaliknya. Ka Abdillah Batoh, Abdillah murakkab, Batoh mufrad. Wa tumna'u idhofatul awwali ila sani li ta'adzuriha, dan tidak boleh memudahkan yang pertama kepada yang kedua karena tidak memungkinkan, illa idza kana mufradain, kecuali kalau dua-duanya mufrad ya, bukan murakkab. Fayajibu ai inda jumhuril basriyin, maka wajib diidhofahkan, yaitu menurut mayoritas salinawu Basroh. Idhofatul ismi ila laqabi, wajib memudahkan isim kepada laqab. Malam yamna minha maniun, selama tidak ada penghalangnya. Nahu sa'idu kurzin, ya Sa'id ini isim, kurzin ini laqab ya. Biidhofati Sa'id ila kurzin, dengan memudahkan Sa'id kepada kurzin. Bahkan al-qiyas imtina al-idhofati lianal musammal awal wasani wahid. Sedangkan cara qiyas itu seharusnya tidak boleh dimudhofkan ya, karena yang diberi nama yang pertama dan kedua sama, objeknya sama, itu harusnya wasania ya, musammal awala wasania ya. Kalau adhofnal awwala ila sani lazima min dzalika idhofatu syai' ila nafsihi. Seandainya kita mudhofkan yang pertama kepada yang kedua, maka konsekuensinya adalah memudhofkan sesuatu kepada dirinya, dan ini tidak diperbolehkan. Illa annahum ajabu an dzalika bi annahu min idhofatil musamma ilal ismi. Hanya saja yang tadi mewajibkan mudhof ya, mudhof ilaih, menjawab yang permasalahan ini, bahasanya ini termasuk memudhofkan sesuatu yang diberi nama kepada namanya itu sendiri. Fa makna ja'ani sa'idu kurzin bil idhofah, maka makna ja'ani sa'idu kurzin dengan idhofah adalah ja'ani musamma hadal ismi. Wa kurzun bidomil kaf wa sukunir ra al muhmalati wa fi akhiri zai wa huwa fil asli khurjur ra'i qalahu fi tasrih. Nah, kurzun ini artinya asalnya itu keranjang, tempat atau kantong penggembala ya. Ini dikatakan dalam at-tasrih Sarah Abdul Masalik ya. Fa'in mana minal idhofati mani'un kama idza kana ismu makrunan bi'al kal haris kurzin. Kalau tidak mungkin dimudhofkan ya, ada penghalangnya. Misalnya isimnya itu ada al ya. Kalau ada al kan tidak boleh dimudhofkan. Seperti al haris kurzin. Au kana laqabu wasfan fil asli makrunan bi'al, atau laqabnya itu sifat pada asalnya dia diiringi dengan al. Ka Ibrahim al-Khalil, Umar al-Faruq, Harun al-Rasyid, Muhammad al-Mahdi.
Al-Mahdi itu harusnya pakai tasdid ya, pakai tasdid. Wa kasodiri wal bakir, dan seperti as-sodir dan al-bakir. Fala yudhaful awal ila sani, maka tidak boleh memudafkan isim kepada lakopnya ya. Nasu ala dalika Ibnu Khuruf, ini ditegaskan oleh Ibnu Khuruf. Wajah Ibnu Hisam wa ghairuhu minal muhaqqiqin al-idba'a aidan fil mufradain wal qat'a kama fi ghairihima. Sedangkan Ibnu Hisam dan selain beliau dari kalangan muhakkik membolehkan itba juga ya, boleh sebagai badal atau bayan pada yang dua-duanya mufrad, dan boleh juga memotong ya, yaitu rofa atau nasab ya, sebagaimana pada selain keduanya. Wala tartiba bainal kunyah wal ismi idza istama'a fayajuzu taqdimul kunyah alal ismi. Nah, kalau antara kunyah dan isim tidak ada urutannya ya. Kalau keduanya berkumpul, maka boleh mengedepankan kunyah di depan isim. Nahu qala Abu Bakrin Sa'id, ini kunyah dulu baru isim. Wa ta'khiruha anhu, boleh juga diakhirkan. Nahu contohnya qala Sa'idun Abu Bakrin. Qala Ibnu Anqa wal asah anna taqdimaha alal ismi haitsu istama'a wa rajih. Yang lebih sahih adalah mengedepankan kunyah di depan isim ketika keduanya berkumpul. Ini yang lebih rajih, lebih fasih gitu ya. In lam yajib, selama tidak ada yang mewajibkan. Wala syama idza asy'arat bimadin auzam, terlebih lagi kalau namanya itu mengandung atau kunyahnya itu mengandung pujian atau celaan. Li'alla yutawahhama annaha laqab, supaya tidak disangka dia itu sebagai laqab. Fainku sidal is'aru ibtidaan bita'dimil musamma wajib taqdimuha. Kalau diinginkan untuk dari awal itu untuk mengisyaratkan, mengesankan, mengagungkan yang diberi nama, maka wajib mengedepankan kunyah. Li'annahu mimma yuqsadu bihi ta'dim, karena kunyah itu termasuk yang ditujukan untuk mengagungkan. Ini harusnya kalau kunyah itu li'annaha gitu ya, karena konteksnya kan di sini kunyah yang disebutkan. Wala syai'a fiha min makna nati, dan tidak ada pada kunyah itu makna naat. Fa idza sudirat ulima anal musamma mu'azzam, maka ketika kunyah dikedepankan bisa diketahui bahasanya yang diberi nama itu diagungkan. Wa anha kunyatun la laqab, dan bisa diketahui itu adalah kunyah bukan laqab. Wala bainal kunyati wal laqab yajuzu taqdimul kunyah alaihi wa ta'khiruha anhu. Tidak mengapa juga ya, tidak ada urutan juga antara kunyah dan laqab, maka boleh kunyah di depan dan di belakang. Qala Ibnu Hisam bil Audah, Ibnu Hisam dalam Audul Masalik mengatakan, wa fi nuskhatin minal khulasati ma yaqtadi anal laqab yajibu ta'khiruhu anil kunyah. Dalam satu manuskrip kitab Alfiyah ada bait syair yang mengharuskan, yang berkonsekuensi laqab harus di belakang kunyah. Ka Abi Abdillah an Finaqah walaysa kadzalik. Contohnya Abu Abdillah an Funaqah. Di sini laqabnya di belakang. Dan yang betul tidaklah demikian, jadi tidak harus ya. Qala al-Asy'ari fi tasrih bal yajuzu taqdimul laqab alal kunyah. Al-Asy'ari dalam at-tasrih mengatakan bahkan boleh mengedepankan laqab di depan kunyah. Wa ta'khiruha anhu, boleh juga diakhirkan, kama taqaddam, sebagaimana yang telah lewat. Waqad masal muradi ala dhahiri kalamil khulasah. Nah, ini ada juga yang mengikuti lahiriah dari Alfiyah tadi ya,
yaitu al-muradi mengikuti. Faqala idza istama'a laqab ma ghairihi ukhira laqab. Maka beliau mengatakan apabila laqab berkumpul dengan yang lainnya ya, yaitu kunyah atau isim, maka laqab harus diakhirkan. Waqudimal ismu wal kunyah, isim dan kunyah harus dikedepankan. Wa wafaqahu Ibnu Sha'iq wa ikhtarahu ba'dul mutaakhirin. Nah, ini disepakati oleh Ibnu Sha'iq dan dipilih oleh sebagian ahli nahwu belakangan. Wa qala Ibnu Anqa ta'lilatu ta'khiril laqab anil ismi taqtadi ta'khirahu anil kunyah. Ibnu Anqa mengatakan alasan-alasan mengapa laqab harus diakhirkan di belakang isim ini mengharuskan juga mengakhirkan laqab di belakang kunyah. Naam al-masmu' ta'khiruhu anil ismi dunal kunyah. Ya, yang didengar hanya mengakhirkan laqab di belakang isim, tapi tidak pernah didengar harus mengakhirkan laqab di belakang kunyah. Qala al-Faqihi wa idza istama'ati salah satu. Kemudian di sini dibahas kalau tiga-tiganya terkumpul ya. Al-Faqihi mengatakan quddimatil kunyah alal ismi, maka kunyah di depan isim. Sumajia bil laqab, kemudian laqab paling belakang ya. Nahu qala Abu Bakrin Sa'idun Atikun. Nah, di sini kunyah baru isim baru laqab. Fayat haru wujubu ta'khir laqab anil kunyati kama yuqadu min kalamihim. Maka menjadi jelas wajibnya mengakhirkan laqab di belakang kunyah sebagaimana diambil dari perkataan mereka. Qala Ibnu Anqa wa yajuzul itba wal qat'u fi ma ta'akhkhara min ismin aw kunyatin aw laqabin. Hada wa tahqiq. Nah, Ibnu Anqa berkata lagi, ini beda lagi ya pendapatnya ya. Boleh itba dan al-qat'u, boleh badal atau atof bayan ya, atau memotong sebagai khobar atau maf'ul bih yang berada di belakang baik itu isim, kunyah atau laqab, dan ini yang benar. Wabillahi taufik. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.